warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu rumah dan 2 toko di Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang ludes dilalap api yang nyaris merenggut korban jiwa. Kasus penyakit TBC masih merebak di Kota Langsa dengan ditemukan 60 warga terindikasi terpapar TBC meski yang positif baru 5 orang. Sulih suara makin populer di kalangan generasi muda Aceh yang menghasilkan cuan menawarkan jasa pengisi suara. Tiga bangunan semi permanen di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang ludes terbakar pada Selasa dini hari. Kebakaran ini nyaris merenggut nyawa penghuninya. Kebakaran ini terjadi saat penghuninya tertidur lelap Selasa dini hari. Saat kebakaran, penghuninya terbangun karena terdengar suara kucing meraung nyaris tak berhenti. Penghuni baru menyadari tempat tinggalnya terbakar nyaris merenggut nyawanya. Petugas dibantu warga memadamkan kebakaran mengandalkan 2 damkar dan 2 mobil tangki. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Salah satu penghuni rumah bergegas keluar dan menyelamatkan diri sambil meminta bantuan. Namun kobaran api melalap 1 rumah semi permanen dan 2 bangunan berkonstruksi kayu. Awal mulanya saya ada meongan kucing. Meongan kucing itu sampai berapa kali, habis itu saya terasa merinding, lepas itu ada suara kucing lagi, macam bunyi, macam besi, jatuh kelentang-kelenting, saya tengok ke depan, karena saya tidur di atas tuh kan, nggak ada, habis itu saya tengok lagi ke atas ini ada nampak asap, habis itu di belakang ada lubang, saya tengok api udah besar, dari dinding belah sana. Sekitar pukul berapa kejadian ini, Pak? Saya mau tidur jam 2.20, ya kan? Mungkin jam 3 kurang gitu. Namun tak ada korban jiwa, sepeda motor hangus dilalap si jago merah. 2 bangunan lain yang terbakar merupakan usaha percetakan dan toko aluminium dan kaca. Meski tidak sampai merenggut korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Kasus penyalahgunaan narkoba seakan tak pernah habisnya. Satres Narkoba Polres Kota Langsa kembali menangkap 3 pelaku pengedar narkoba dalam penggerebekan di 2 lokasi baru-baru ini. 2 dari 3 pelaku masing-masing Hasari Fauzi dan Basri warga Aceh Timur. Dari kedua tersangka, polisi menyita 2,3 kg narkoba jenis sabu-sabu. Dalam penggerebekan selanjutnya, polisi menangkap Sukrizal warga Kota Langsa beserta barang bukti 2,2 kg ganja kering. Penangkapan ketiga tersangka berawal dari laporan warga yang resah dengan maraknya transaksi narkoba di Kota Langsa. Dari laporan tersebut, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan hingga ke Aceh Timur dan menggerebek lokasi para pelaku bertransaksi narkoba. Dengan jumlah barang bukti yang diamankan 2.352 gram sabu-sabu dengan 2 orang tersangka. Kemudian yang kedua, kasus ganja untuk pelaku tersangka 1 orang atas nama Sukrizal Ilyas bin Ilyas. Ancaman hukumannya pidana mati.
Hasari dan Fauzi ditangkap di Desa Alung Merbau di Aceh Timur beserta sabu-sabu yang dikemas dalam bungkusan teh. Sedangkan tersangka Sukrizal ditangkap di rumahnya, Desa Alur Pinang, Kota Langsa beserta barang bukti ganja. Saat ini ketiga pelaku masih mendekam di sel tahanan Polres Kota Langsa menanti proses hukum. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Seorang warga yang diduga korban pembacokan diduga ditolak rumah sakit saat akan berobat. Manajemen rumah sakit pemerintah menolak Abu Zar lantaran bukan tertanggung BPJS, sedangkan keluarganya juga tidak memiliki uang. Warga Pusong Baro, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe kini mengisahkan kasusnya yang terjadi pada 20 Mei 2025 lalu. Dengan tangan luka dan berbalut perban, Abu Zar hanya bisa menahan sakit tanpa mendapat perawatan. Akibat pembacokan, pergelangan tangannya hingga otot dan urat hampir putus. Sementara pelaku pembacokan pun hingga saat ini belum ditangkap polisi. Abu Zar hanya bisa menjalani perawatan apa adanya di rumah. Luka menganga di tangan dan punggungnya hanya dibalut dengan kain seadanya. Tak ada infus, tak ada jahitan. Ia menahan sakit di rumah, diam, terpaksa pasrah pada kondisi keterbatasannya. Informasi kondisi Abu Zar sampai juga ke anggota DPD RI Sudirman. Senator Aceh ini membawa surat pengantar dari kepala desa dan menghubungi Direktur Rumah Sakit Arun Lok Sumawe untuk meminta penanganan segera. Namun karena keterbatasan alat medis, korban akhirnya harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Kejadian awalnya kan terjadi pada tanggal 20 yang lalu ya. Dan korban akhirnya datang ke tempat kita untuk meminta bantuan karena luka yang dialami oleh korban ini, korban pembacokan ini Abu Zar, tidak tertangani oleh medis karena tidak mempunyai BPJS. Nah, selanjutnya kita memfasilitasi agar bisa berobat ke rumah sakit sampai ke Banda Aceh. Nah, kemudian kita pada tadi siang mengunjungi korban yang sudah kembali dari rumah sakit. Luka-lukanya sudah mulai beransur-ansur baik. Saat ini Abu Zar masih menjalani pemulihan, tetapi trauma dan ketakutan masih membayanginya. Sementara pelaku pembacokan yang berinisial FJ hingga kini belum tertangkap. Kisah Abu Zar merupakan potret buram sistem sosial. Korban kekerasan dibiarkan menunggu bantuan yang tidak diketahui datangnya. Perasaan ketidakadilan masih membekas di tengah perjuangan menyelamatkan nyawanya. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Kasus penyakit tuberkulosis TBC masih merebak di kalangan warga Kota Langsa. Dinas Kesehatan terus menekan kasus penyakit ini meluas dengan melakukan deteksi dini. Para petugas kesehatan dikerahkan untuk menjaring sebanyak mungkin penderita TBC reaktif guna memutus rantai penularan. Deteksi dini TBC bukan hanya digelar di kalangan masyarakat umum, tapi juga di sejumlah instansi. Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah. Langkah ini bagian dari upaya mendeteksi TBC dan penyakit menular atau tidak menular lainnya. Ini Dinas Kesehatan Kota Langsa bersama tim dari Puskesmas Langsa Kota melaksanakan kegiatan posyandu di mana titik lokasinya adalah ke Kemenak Kota Langsa. Di sini kita melakukan screening PTM, ya, penyakit menular dan tidak menular juga. Di mana kita melaksanakan kegiatan ini
bagi ASN non ASN di Kabupaten Kemana. Di sini kita selagi melaksanakan melakukan pengecekan tensi, kadar gula darah, juga kita melakukan penjaringan terhadap terduga TB. Dari hasil deteksi di sejumlah instansi, 60 orang diduga mengalami gejala TBC. 5 orang dinyatakan positif TBC dan saat ini sedang menjalani pengobatan serta pengawasan. Deteksi dini TBC dilakukan secara berkala melalui kerjasama dengan instansi dan turun langsung ke masyarakat. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Kembali lagi.